Gimana cara healing yang sebenarnya? Saya jadi teringat curhatan ya kira-kira setahun yang lalu, viral di Twitter, dari tweet @collegemanfest ini. Saya bacain ya. Gue anak 21, ini maksudnya usianya 21 tahun. Nggak nyangka ternyata kuliah itu seburuk itu untuk mental health. Semester 1 kemarin gue udah dihujanin materi sama tugas yang bener-bener banyak. Akibatnya, waktu gue untuk healing sama self-reward jadi kurang banget. Yang tadinya gue masih bisa nonton Netflix sama chat-chatan sama bestie, sekarang jadi susah banget. Gue kayaknya belum siap kuliah deh. Gue udah ngomong ke ortu kalau gue mau cuti dulu semester ini. Gue mau fokus healing selama 6 bulan ini. Tapi ortu gue malah gak setuju. Bahkan gue dibilang manja. Gue bingung. Mau gimana? Takutnya kalau paksain IPK ku malah tambah anjlok. Gue juga susah komunikasiin ini ke ortu. Karena mereka gak aware soal mental health kayak gue. Gue mesti gimana? Emoticon nangis. Kita bahas di Udara Rasa kali ini ya. Dalam cerita viral itu, ada dua pihak, yaitu pihak ortu atau orang tua dan pihak anak. Kita bahas di satu sisi dulu ya, sisi ortu ya, sisi orang tua. Memang banyak sih orang tua yang anaknya benar-benar mengalami permasalahan mental, entah itu tergolong orang dengan masalah kejiwaan atau disebut dengan ODMK, ataupun orang dengan gangguan jiwa atau disebut dengan ODGJ. Tapi orang tua itu nggak aware atau bahkan tidak merasa atau dengan sengaja nggak mau peduli akan kesehatan mental anak mereka. Tidak merasa anak mereka membutuhkan bantuan kesehatan mental. Itu di satu sisi ya, di sisi orang tua. Namun di sisi lain, kita juga perlu sadari bahwa bertambah juga orang-orang yang dikit-dikit merasa kena mentalnya dan merasa aku harus healing ya, aku membutuhkan healing. Ditambah lagi, nah ini peliknya, ditambah lagi nggak benar-benar memahami healing itu sebenarnya gimana sih. Nah beberapa hari yang lalu sih tepatnya, saya tanya di Twitter, tanya sederhana, pertanyaannya gini, selama ini gimana caramu healing? Membaca jawaban-jawabannya, iya benar, masih banyak loh yang belum benar-benar memahami healing itu gimana. Akibatnya ya hal yang dilakukan, yang dirasa itu healing, sebenarnya itu sebatas relaxing atau escaping. Bisa dibagi menjadi 4 hal yang selama ini barangkali kita anggap healing, padahal itu sebatas relaxing ataupun escaping. Pertama, yaitu tekan pendam atau suppress. Misal ini ya, sebenarnya baru sedih, tapi berusaha menekan, memendam perasaan sedih itu. Ekspresi yang muncul, ekspresi yang berusaha ditampilkan, sisi sebaliknya, yaitu gembira, selalu senyum. Ekstrimnya kayak Joker, membenci sedih. Apa akibatnya? Yang mungkin terjadi adalah bisa meledak loh sewaktu-waktu. Meledaknya dalam bentuk kemarahan. Karena seringkali di balik kemarahan adalah kesedihan. Yang kedua, meluapkan atau disebut dengan emotional dumping. Ini sebaliknya ya, misal marah, lalu berusaha healingnya, berusaha memulihkannya dengan meluapkannya seketika. Seketika merasa marah, langsung luapkan. Mungkin akan terasa melegakan. Iya, tapi berisiko menyakiti hati atau melukai batin orang yang kena tumpahan marah itu. Juga berisiko kalau kita mendapatkan rasa nikmat gara-gara meluapkan kemarahan, bisa-bisa malah
terus-terusan ingin meluapkan kemarahan karena kita merasakan kenikmatan di dalam meluapkan kemarahan. Yang ketiga, mengalihkan. Misal ini ya, stres kerja. Lalu berusaha mengalihkannya dengan makan, jalan-jalan, traveling, dan shopping. Dan sebagainya yang sekiranya kita rasa sebagai kegiatan untuk mengalihkan stres tersebut. Di saat mengalihkan, iya, barangkali kita akan lega, akan rileks, tenang. Seolah stres itu sudah pulih, stres itu sudah tidak ada. Tapi saat kegiatan mengalihkan itu sudah berhenti, ternyata tetap saja kita kewalahan dengan stres itu. Lalu mengulangi lagi melakukan kegiatan mengalihkan itu. Terus seperti itu. Jadi terjadi siklus ya. Siklus yang bisa menimbulkan masalah-masalah baru di kemudian hari yang justru semakin menambah stres. Yang keempat, reframing. Maksudnya gimana? Misal ini ya, gagal. Lalu berusaha memberi makna yang baru. Makna yang baru terhadap kegagalan itu. Dalam rangka lebih menenangkan hati kita. Yaitu dengan gagal adalah sukses yang tertunda. Contoh lain, ketika putus hubungan dengan pacar. Diberi makna perpisahan adalah pintu pertemuan dengan orang yang lebih tepat. Tentu reframing ini bisa membantu bikin kita rileks ya, lebih menenangkan hati. Tapi kalau berlebihan, apalagi tidak ada upaya mengurai, memulihkan emosi tersebut, kita bisa terjebak dalam escaping mood, yaitu terus-terusan melarikan diri dari kenyataan. Oh ya, apakah kita ini nggak boleh melakukan 4 hal itu? Ya tentu boleh-boleh saja. Tapi kita perlu sambil menyadari bahwa itu tadi, 4 hal itu sekedar escaping, sekedar relaxing. Sehingga tetap perlu loh, meski sudah melakukan 4 hal itu tetap perlu melakukan upaya untuk healing. Lalu kembali ke pertanyaan semula, pertanyaan awal. Terus gimana cara healing yang sebenarnya? Cara healing yang sehat itu gimana? Banyak pendekatannya. Pendekatan yang saya pelajari dan saya juga melakukannya, menerapkannya untuk diri sendiri adalah pendekatan atau jalan kesadaran, mindfulness, kesadaran diri. Berlatih menjangkarkan diri di momen saat ini, di sini kini. Berlatih hening, menemui ingatan dan perasaan, sekalipun ingatan dan perasaan itu bikin kita tidak nyaman. Satu langkah demi satu langkah, satu bagian demi satu bagian. Nggak bisa kalau kita tergesa-gesa, nggak bisa kalau kita pengennya seketika. Lain kesempatan, saya akan bahas lebih lengkap tentang mindfulness atau kesadaran diri ini ya. Intinya gini, berlatih hanya menyadari pikiran dan perasaan yang muncul. Menurut Chogyal Namkal Norbu, bukunya berjudul Dzogchen ya, bacanya gimana ya? The Self-Perfected State. Ini salah satu guru asli Tibet ini. Menurutnya tidak ada yang perlu diubah, tidak ada yang perlu diregulasi, tidak ada yang perlu dilepaskan atau tidak ada yang perlu dirilis, tidak ada yang perlu diterima, bahkan tidak ada yang perlu juga diterima. Lantas gimana? Ajakannya cuma satu, menyadari dengan kesadaran, bukan dengan pikiran. Jadi kesadaran, bukan terus-terusan mikir dengan pikiran. Gembira datang, sadari. Sedih datang, sadari. Tenang datang, sadari. Gaduh datang, sadari. Pikiran positif datang, sadari. Sebaliknya, pikiran negatif berkunjung, sadari.
Siapa saja yang tekun berlatih menyadari, suatu hari akan mengalami pemulihan. Menurut pendekatan kesadaran, satu-satunya jalan untuk pulih adalah jalan yang senantiasa menyadari. Kesadaran adalah jalan menuju pemulihan. Ya, kitanya aja sih ya yang terbiasa melarikan diri dari pikiran dan perasaan yang mestinya kita temui. Kalau menurutmu gimana? Terus di komen ya. Sekian dulu Ngudara Rasa kali ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Ngudara Rasa berikutnya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seadanya. Selamat hidup sadar ya.